صل على نبينا صل على محمد. Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz adalah seorang khalifah atau penerus dalam silsilah kepemimpinan Ahmadiyah. Pada tanggal 22 April 2003, beliau resmi menjabat sebagai Khalifah Ahmadiyah yang kelima dan bergelar Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz. Saat ini, beliau memimpin jutaan Ahmadi di seluruh dunia yang tersebar di 200 negara lebih. Sebagai tokoh Islam dunia, Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz terus mempromosikan ajaran Islam yang hakiki. Beliau mengkampanyekan nilai perdamaian dan semangat harmoni, baik melalui khutbah, pidato, pertemuan-pertemuan khusus, dan lain-lain. Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz senantiasa menganjurkan umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kebajikan, melakukan pengkhidmatan pada kemanusiaan, menegakkan hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, dan kesetiaan pada negara. Di bawah kepemimpinannya, jamaah Ahmadiyah di berbagai belahan dunia turut melaksanakan kampanye dan promosi perdamaian berdasarkan ajaran Islam yang hakiki. Sehingga setiap Muslim Ahmadi secara aktif terlibat dalam upaya mendistribusikan jutaan pesan damai ke berbagai kalangan, baik bagi kalangan Muslim maupun kalangan non-Muslim, melalui berbagai media. Selain itu, para Ahmadi pun mengadakan simposium perdamaian lintas agama dan menampilkan pameran Al-Quran. Hal ini sebagai upaya agar berbagai kalangan dapat mengenal ajaran Islam yang sesungguhnya. Promosi perdamaian dan kampanye ajaran Islam yang hakiki ini lambat laun mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari masyarakat dunia dan meraih perhatian dari berbagai media di seluruh dunia, serta menguatkan pandangan bahwa Islam adalah agama yang memperjuangkan perdamaian, kesetiaan pada negara, dan pelayanan pada kemanusiaan. Di tengah maraknya terorisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama Islam. Sejak tahun 2004, Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz mengadakan National Peace Symposium, yang mana di setiap tahunnya, simposium ini semakin banyak menarik perhatian dari berbagai kalangan penting, seperti para menteri, anggota parlemen, politisi, pemimpin agama, para akademisi, dan pejabat lainnya. Sehingga muncul kesadaran bersama untuk bergerak menuju langkah-langkah perdamaian. Pada tahun 2009, Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz meluncurkan sebuah program yang bernama Penghargaan Muslim Ahmadiyah untuk Kemajuan Perdamaian. Program ini bersifat tahunan, di mana Ahmadiyah memberikan penghargaan perdamaian berskala internasional yang ditujukan baik bagi individu atau organisasi yang berkomitmen dalam perjuangannya dan pelayanannya yang istimewa bagi perdamaian dan kemanusiaan. Adapun tahun 2012 menjadi tahun yang sangat bersejarah bagi Khalifah Ahmadiyah Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz, di mana beberapa instansi negara, parlemen, dan lembaga internasional mengundang beliau secara khusus untuk memberikan pencerahan terkait ajaran Islam. Lembaga-lembaga ini pun mendapatkan manfaat langsung dari pesan-pesan beliau tentang ajaran Islam, perdamaian, keadilan, dan persatuan. Sebagai contoh, pada tanggal 30 Mei 2012, sebuah lembaga militer Jerman yang menjadi pusat pelatihan kepemimpinan internal Angkatan Bersenjata Jerman mengundang beliau untuk menyampaikan ceramah tentang hakikat ajaran Islam.
Saat itu, Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala Binasril Aziz menyampaikan pidato yang berjudul Ajaran Islam tentang Kesetiaan dan Cinta Tanah Air. Konsep yang beliau sampaikan betul-betul mendapatkan perhatian yang mendalam dari jajaran pimpinan militer Jerman saat itu, sehingga beliau mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa. Kemudian, pada tanggal 27 Juni 2012, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala Binasril Aziz disambut di Capitol Hill di Washington, D.C. Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan pidato utama berjudul Jalan Menuju Perdamaian, Hubungan yang Adil Antar Bangsa. Hazrat Khalifah menegaskan bahwa kunci hakiki dari perdamaian di dunia adalah keadilan yang absolut. Banyaknya rasa takut dan khawatir di berbagai belahan dunia menjadi pertanda keadilan yang belum tegak. Selain itu, Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala Binasril Aziz menegaskan bahwa manusia terlahir setara dan berhak mendapatkan hak yang sama. Tiada superioritas antar manusia dengan latar belakang yang berbeda dan tidak boleh ada diskriminasi atas hal tersebut. Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala Binasril Aziz kemudian menghimbau Amerika Serikat untuk mengambil peran yang istimewa dalam penegakan keadilan demi terwujudnya perdamaian dunia. Sehubungan dengan peristiwa bersejarah ini, resolusi 2 partisan diperkenalkan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghormati kunjungan Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala Binasril Aziz. Kemudian, pada tanggal 4 Desember 2012, Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala Binasril Aziz menyampaikan pidato bersejarah di Parlemen Eropa di Brussels, Belgia. Tepatnya di hadapan lebih dari 350 tamu yang mewakili 30 negara, termasuk Presiden Parlemen Eropa. Selama pidato 35 menit tersebut, Khalifah Ahmadiyah Ayyadahullah Ta'ala Binasril Aziz menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama damai dan bukan yang seperti dituduhkan sebagai agama terorisme dan radikalisme. Beliau menghimbau Uni Eropa untuk menjaga persatuan dan menyerukan kesetaraan dan keadilan dalam hubungannya dengan kaum muslimin yang tinggal di Eropa, khususnya bagi para imigran. Huzur mengajak dunia internasional untuk bahu-membahu secara bersama-sama mewujudkan perdamaian abadi. Adapun di tahun 2014, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2014, Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala Binasril Aziz menyampaikan pidato bersejarah dalam acara The Conference of World Religions yang diadakan di Guildhall, London. Dalam pidatonya, Huzur menguraikan komitmen agama Islam yang senantiasa mempromosikan semangat saling pengertian, toleransi, dan rasa hormat terhadap sesama berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di tahun 2016, tepatnya 17 Oktober 2016, Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala Binasril Aziz disambut di Gedung Parlemen Kanada oleh beberapa pejabat tinggi Kanada. Di antaranya Perdana Menteri Kanada, para Menteri Kabinet, lebih dari 50 orang anggota parlemen dan senator. Kehadiran beliau untuk menyampaikan sebuah pidato yang membahas berbagai isu terkait kepentingan global, termasuk resiko perang dunia, kebebasan beragama, meningkatnya radikalisme dan ekstremisme, serta hubungan internasional. Hazrat Khalifah menyeru kepada pemerintah dunia untuk mewujudkan keadilan yang hakiki dan kesetaraan dalam segala hal. Beliau pun perkenalkan ajaran Islam dan menawarkan solusi atas persoalan-persoalan dunia berdasarkan Al-Quranul Karim. Di tahun 2019, Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala Binasril Aziz kemudian mendapatkan kehormatan diundang untuk menyampaikan pidato di Markas Besar UNESCO, Paris, Prancis. Di tengah derasnya tuduhan dan fitnahan terhadap agama Islam, yang mana Islam distigmakan sebagai agama yang menyebabkan konflik dan kerusuhan di berbagai pelosok dunia. Namun, Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala Binasril Aziz
justru berhasil menghadirkan optimisme perdamaian dunia berdasarkan ajaran Islam di kancah internasional melalui ceramah bersejarahnya di markas UNESCO. Di hadapan 80 orang tamu lebih yang berasal dari berbagai kalangan seperti para diplomat, politisi, akademisi, tokoh-tokoh ekonomi, dan perwakilan dari berbagai lembaga, Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz untuk kesekian kalinya sukses menegaskan di forum internasional bahwa agama Islam adalah solusi dari ragam permasalahan dunia. Selain kampanye perdamaian, Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz menaruh perhatian khusus dalam meringankan penderitaan negara-negara berkembang dengan membantu mereka dalam meningkatkan pertanian dan memfasilitasi akses kepada makanan, air bersih, dan listrik. Beliau mengawasi pekerjaan International Association of Ahmadi Architects and Engineers, sebuah organisasi yang fokus pada proyek kemanusiaan dan pembangunan di daerah terpencil di berbagai belahan dunia. Cakupan dan keahlian organisasi ini telah berkembang pesat di bawah kepemimpinan beliau. Demikian juga, Huzur melalui Badan Kemanusiaan Internasional Humanity First telah membangun sejumlah sekolah, rumah sakit, dan menyediakan fasilitas pelayanan kemanusiaan di berbagai belahan dunia yang terpencil. Dan melalui berbagai skema, Huzur telah mendanai biaya sekolah dan pendidikan bagi banyak siswa yang kurang mampu di seluruh dunia, terlepas dari latar belakang agama mereka. Khilafah Ahmadiyah terus mewujudkan cita-cita kebahagiaan dan perdamaian sejati dalam kehidupan, menihilkan egoisme, individualisme, prasangka, intoleransi, kebencian, kedustaan, korupsi, kejahatan, ketidakadilan, kesenjangan, kekerasan, dan peperangan. Melalui Khilafah Ahmadiyah, dunia akan kembali tegak pada tujuan awal penciptaannya, yakni sebagai tempat turunnya kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Today, when we, the Ahmadiyya Muslim Jamaat, raise the slogan of love for all and hatred for none as a means to establish global peace, we do so directly in fulfillment of the teachings of the Holy Quran and the practice of the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him. I will, God willing, always continue to carry out my task and my responsibilities of promoting peace, tolerance, justice, and compassion to the corners of the world. I will continue to tell all people that in order to be relieved of the pain and suffering that we face today, we must adopt true justice and equality.